Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Hadi Prayitno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara mengecek water level sensor untuk mesin cuci satu tabung ya. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana cara mengeceknya, akan sedikit saya beri penjelasan mengenai skema atau diagram dari water level sensor itu sendiri, sehingga nanti teman-teman paham apa yang kita cek dan paham bagaimana cara kerja water level sensor ini ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada water level 3 pin atau 3 kaki ya di sini. Ini ada 3 kaki. Jadi ada water level yang 3 kaki, ada yang 2 kaki. Ini adalah yang jenis 2 kaki yang ini ya. Nah, prinsip kerjanya sebenarnya sama aja, cuma ada perbedaan di bagian wiring diagram dalemannya ini sama di bagian terminalnya ya. Itu bedanya di situ, nanti akan saya jelaskan dengan gambar ya. Oke, ini kita singkirkan dulu ya teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman, untuk skema diagramnya water level itu sebenarnya cukup sederhana ya. Untuk yang 3 kaki ya teman-teman, untuk yang 3 kaki itu skema diagramnya simpel sekali. Ini ya, seperti ini. Nah, ini yang untuk 3 kaki ya teman-teman. Di sini ada, di dalamannya itu ada kapasitor. Ini kapasitor. Nah, ada kapasitor sini. Ini yang untuk 3 kaki. Kemudian di sini nanti dihubungkan oleh lilitan ya. Lilitan seperti ini. Nah, ini yang untuk 3 kaki ya. Ini untuk 3 kaki. Nah, ini lilitan ini nilainya biasanya 10 sampai 50 ohm ya. Nah, perbedaannya untuk yang 2 kaki itu cuma segini aja. Ini untuk yang 2 kaki itu cuma segini. Nah, dia kapasitornya 1 aja. Nah, di sini sama, dia juga dihubungkan oleh sebuah lilitan ya, seperti ini. Sama, nilainya juga 10 sampai 50 ohm ya. Nah, sedangkan besarnya mikrofarad kapasitornya ini bervariasi. Umumnya untuk yang itu nilainya sekitar 20 untuk kapasitornya ya, nilai kapasitornya itu biasanya 20 sampai 50 nanofarad ya. Jadi kecil dia. Nanofarad ya. 20 sampai 50 nanofarad. Nah, di dalam kumparan ini itu nanti ada semacam inverter ya, atau semacam tuas ya, semacam poros. Jadi di dalam lilitan ini ada ibaratnya ini tangan saya ada lilitan. Jadi di tengahnya itu ada poros inverter ya, kalau bahasa teknik inverter. Jadi dia ini nanti bergerak naik atau turun itu berdasarkan dorongan udara dari membran yang ada di water level sini ya. Di dalamnya ini ada sebuah membran yang nanti selang ini akan dihubungkan ke tabung mesin cuci. Kalau ada perbedaan tekanan atau dorongan udara dari tabung mesin cuci, dia akan menekan sini dan menekan membran yang ada di sini. Kemudian membran itu nanti akan mendorong as tengah yang infrared atau tuas yang ada hubungannya dengan magnetik ya, gini ya. Jadi nanti akan mempengaruhi
medan magnet atau mempengaruhi listrik yang mengalir di sini. Nah, sehingga secara garis besar water level sensor ini bekerjanya dia adalah berdasarkan frekuensi ya, frekuensi yang akan nanti dikirim ke modul mesin cuci ya. Jadi yang dibaca adalah frekuensi ya. Untuk alatnya sebenarnya alat untuk membaca ini tuh cukup mahal ya. Dia bernama osiloskop ya, mesin osiloskop. Jadi sebenarnya kalau kita punya alatnya mahal, nanti kita bisa melihat frekuensi ya. Frekuensinya itu gelombang sinus ya, gelombang sinus seperti ini nanti. Nah, jadi gelombangnya nanti itu di sini. Nah, ini yang dibaca gitu ya. Tegangannya sih semua sama ya, rata-rata 5 volt ya tegangan yang ke water level itu ya. Jadi itu. Nah, karena alatnya juga cukup mahal, kita nggak bisa melihat gelombang sinusnya ini ya. Nah, namun kita bisa mengukur nilai tahanannya ini ya, nilai tahanannya ini dengan multitester. Jadi nanti yang akan kita ukur adalah nilai tahanan dengan multitester ini, kemudian nilai mikrofarad ini ya, nilainya ya, nilai standarnya berapa. Ini khusus untuk yang 3 kaki. Kalau untuk yang 2 kaki kita akan kesulitan membaca nilai atau mengukur nilai mikrofaradnya. Karena apa? Terminal ini kalau ini terhubung, kita tes, dia nggak akan terbaca ya. Karena apa? Ini nanti kalau kita pakai multimeter, yang terbaca adalah bagian ini kalau di sini kalau yang untuk 2 kaki. Tapi kalau untuk 3 kaki kita bisa membaca ini karena dia ada pin di tengah. Nah, kalau ini dia nggak bisa. Kalau kita kasih probe di sini sama sini, otomatis yang kebaca adalah yang ini. Tapi kalau ini nanti mikrofaradnya kita bisa baca, nilai tahanannya ini juga kebaca gitu ya. Tapi prinsip kerjanya sama saja gitu ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi untuk kita yang 3 kaki aja dulu, nanti teman-teman paham ya. Ini yang 3 kaki ya. Kemudian ini multimeternya ya, taruh sini aja, nanti teman-teman paham ya. Kemudian seperti biasa kita probe-nya ya teman-teman. Probe-nya kita posisi dioda ya teman-teman, posisi mode dioda ini kita di sini. Nah, yang perlu teman-teman lakukan untuk pertama kali, kita lakukan istilahnya kalibrasi ya. Kita gini, agar kita tahu bahwa multitester kita itu nilai awalnya berapa gitu kan. Ini kan nilainya 0 di angka 0,5960 ya. Jadi enggak 00 semua persis ya. Jadi nanti kita bisa tahu nilai akuratnya gitu loh. Ya, ini ada sedikit enggak begitu akurat banget ya, tapi maksudnya dinilai kalibrasinya enggak begitu akurat. Jadi ini 0,5 seginilah, 0,50-an lah ya. Oke, kita tes ya. Kita tes nilai tahanannya yang ini dulu ya, kaki luar dulu ya. Untuk yang 3 kaki kita tes nilainya. Bentar, agak susah. Oke, bentar. Oke, berapa teman-teman? Oke lah, bentar, agak kurang kencang ya. Oke, perhatikan 0,69 ya, tapi nilai nolnya tadi berapa? Jadi nanti oke, berarti ini 69 dikurangi 42 ya. Jadi 69 kurangi 42 berapa? 27 ya. Iya benar. Jadi nilainya 27, dia normal ya. Berarti nilainya normalnya adalah 10 sampai 50 ohm. Tadi 27 ohm. Berarti dia kondisi normal atau bagus ya. Oke. Nah, begitu juga untuk yang 2 kaki sama aja gitu ya. 2 kaki kalau untuk nilai tahannya ini kita bisa baca ya. Oke. Perhatikan. Oke, 59 ya nilai nolnya. Oke. Sama ya, 20 ohm ya. Oke, 20 ohm ya. Sekitar 20 ohm berarti normal ya teman-teman nilainya ya. Jadi nilai normalnya adalah 10 sampai 50 ohm.
Nah, sekarang kita baca nilai mikrofaradnya. Nilai mikrofaradnya ya. Nilai mikrofaradnya 20 sampai 50 nanofarad ya. Oke, matikan dulu. Kemudian kita tes ke sini. Ke 200 nanofarad seperti ini. Oke, di sini ya. Atau ke 20 nanofarad juga bisa, tapi lebih bagusan yang ini ya. Untuk kabel probe-nya kita pindah ya, teman-teman. Kita pindah ke bagian sini. Untuk pengukuran kapasitor. Oke. Perhatikan. Nah, khusus untuk pengukuran kapasitor, ini kalau terhubung dia akan menunjukkan nilai 1 atau short ya, seperti ini ya. Nah, kita ukur untuk yang 3 kaki ya. Perhatikan diagramnya. Yang kita ukur adalah terminal tengah dengan pinggir. Terminal tengah dengan pinggir ya. Nilai mikroRF ini harus sama ya. Biasanya harus sama ya. Kalau kondisi seperti ini, nanti kalau kebaca seperti ini berarti dia udah short atau rusak ya. Nah, untuk yang 3 kaki, kalau untuk 2 kaki kita nggak bisa, karena kalau kita ukur dia akan langsung membaca ini, jadi nggak bisa kebaca. Oke, tengah ya. Oke ya, dia nilainya 51 nanofarad ya. Ini masih ambang normal ya, beda-beda dikit ya, tapi masih ambang normal ya. 50 plus minusnya masih normal lah nanofaradnya ya. Kemudian yang sini, yang bagian tengah, masih masuk toleransi, cuma sudah ada di toleransi maksimal ya. Oke. Dan yang ini juga. Oke ya. Oke, nilainya adalah 20 sampai 50 nanofarad. Cuma dia alatnya ini sedikit agak sensitif ya nilainya. Tapi kalau kita rubah ke posisi ini, ke posisi yang ini, bentar. Oke, kita tes. Oke ya, kebaca gitu ya. Oke, jadi nilainya 20 sampai 50 nanofarad. Tadi kebaca 51. Dia masih masuk toleransi. Meskipun toleransi maksimal ya. Saya yakin itu masih bagus karena ini masih baru ya. Nah, untuk memastikan nilainya bagus enggaknya, teman-teman sebaiknya apa? Sebaiknya teman-teman punya water level yang baru seperti ini masih baru satu, kemudian yang 2 kaki juga satu. Jadi nanti teman-teman bisa membandingkan antara yang lama sama yang baru itu selisihnya terlalu jauh atau masih sedikit. Kalau masih sedikit itu biasanya nggak apa-apa, tapi kalau selisihnya atau menyimpangnya terlalu jauh itu biasanya sudah rusak parah ya. Nah, untuk yang 2 kaki, ini nggak bisa ya, karena untuk mikrofaradnya nggak bisa kita baca karena dia terminalnya terhubung dengan hambatan, dia akan membaca hambatan ya. Kita buktikan ya, nanti kalau seperti ini dia berarti terhubung ya, karena dia nilai hambatan ada kakinya ya, dia pasti akan terbaca seperti ini. Jadi dia nggak bisa membaca nilai mikrofaradnya karena dia rangkaiannya seperti ini ya untuk yang 2 kaki. Kalau yang untuk 3 kaki kita bisa membaca karena dia di tengah ada jalur kaki terminal keluar ya. Tuh, jadi kita bisa membaca nilai mikrofaradnya. Itu dari segi elektroniknya atau dari segi kapasitor sama nilai kapasitannya ya. Kemudian untuk di samping nilai kapasitannya, kita juga harus mengecek membrannya ya. Membrannya kita butuh selang seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang ke bagian sini ya. Dan seperti ini, yang seperti ini sama, yang baik yang baik yang 2 kaki atau 3 kaki sama aja seperti ini ya. Kemudian ini yang ujung satunya kita tiup. Nanti kalau membrannya dia masih bagus, dia akan kedorong ya, naik turun ya, kedorong naik turun. Jadi dia, tapi kalau membrannya sudah rusak atau bocor, dia biasanya ngobos ya. Oke, kita coba nanti teman-teman mungkin agak kurang keras ya, tapi intinya nanti coba teman-teman tiup ya.
Mungkin suaranya agak kurang keras ya. Jadi dia naik turun, di dalam membran ini ada bekasnya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Sama untuk yang 2 kaki atau 3 kaki sama ya. Jadi di sini nanti ini kan ibarat kita kumparan, di tengah ini ada tuas magnetik atau infrared ya. Itu nanti didorong oleh membran yang kita tiup ya, gitu ya, naik turun ya. Nah, itu akan mempengaruhi frekuensi yang masuk ke modul ya. Oke, itu saja tutorial atau penjelasan yang bisa saya berikan terkait bagaimana cara kerja dan cara mengecek water level sensor mesin cuci satu tabung. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di tutorial service berikutnya. Dadah.